Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS tanggal 16 Mei. Inaugurasi Presiden ROC akan diadakan tanggal 20 Mei Senin depan. Hari ini Perdana Menteri Chen Chien-ren memimpin rapat UN Eksekutif terakhir selama masa jabatannya dan memimpin anggota kabinet bersama-sama mengundurkan diri. Perdana Menteri Chen Chien-ren dan anggota kabinetnya berfoto bersama usai mengesahkan pengunduran diri kabinet tanggal 16. Sebelum masa jabatan berakhir tanggal 19, kabinet tidak akan meratifikasi kebijakan penting, hanya mengurusi hal-hal rutin. Menjelang pelantikan Presiden, tekanan Tiongkok pada Taiwan semakin besar. Perihal diberikannya sanksi pada 5 komentator politik terkenal Taiwan oleh Tiongkok, Wakil Perdana Menteri Cheng Wen-chan mengingatkan, praktik yang merugikan pembangunan lintas selat akan merugikan interaksi kedua pihak. Bagaimanakah perkembangan hubungan antar selat pasca inaugurasi Presiden menjadi sorotan semua pihak. Presiden Tsai Ing-wen hari ini menemui Ratu Drag Taiwan Nymphia Win di Istana Presiden. Selain menampilkan tarian memukau, Nymphia yang belum lama ini baru saja memenangkan RuPaul's Drag Race juga sangat terharu bahwa dia bisa menjadi ratu pertama di dunia yang menghadirkan pertunjukan di Istana Presiden. Presiden Tsai sementara itu memuji bahwa keberanian yang ditampilkan Nymphia dalam alur kehidupannya akan menjadi inspirasi bagi banyak kaula muda Taiwan untuk menampilkan diri sendiri. Di bawah alunan musik dan sorak penonton, Nymphia Win, Ratu Drag Taiwan yang mengenakan kostum kuning khasnya tampil memukau di Istana Presiden. Sambil bertepuk tangan seiring irama musik, Presiden Tsai Ing-wen juga mengagumi atraksi akrobatik Nymphia Win. Selain menjadi orang Taiwan pertama yang meraih prestasi di acara RuPaul's Drag Race, ia juga mematahkan kutukan Asia. Kebetulan hari itu adalah Hari Pendidikan Kesetaraan Gender yang didedikasikan bagi almarhum Ye Yongzhi yang mengalami perundungan akibat orientasi seksualnya. Nymphia terharu saat bersyukur bahwa Taiwan telah membesarkan dirinya. Ia menyampaikan secara khusus bahwa inspirasi desain kostumnya berasal dari teratai kuning, sebuah spesies flora unik di Taiwan. Selanjutnya, Nymphia akan tampil di Pavilion Taiwan pada ajang Olimpiade Budaya di Paris untuk menunjukkan keragaman dan keramahan Taiwan di mata dunia. Ditjen Asuransi Kesehatan Nasional atau NHIA membuktikan tarif premi tambahan asuransi kesehatan saat ini lebih rendah dari tarif umum Askes. Supaya adil, tarif premi tambahan akan dipertimbangkan dinaikkan oleh pemerintah baru yang akan segera menjabat. Namun kebijakan ini telah menimbulkan banyak keluhan, terutama karena bisa berimbas terhadap kalangan pemilik saham. Tanggungan Askes dari tahun ke tahun semakin meningkat dan menyebabkan keuangan Askes menjadi kritis. Guna memperluas sumber keuangan, Ditjen Asuransi Kesehatan Nasional sedang mempertimbangkan menaikkan tarif premi tambahan. Misalnya pemilik saham dengan pendapatan dividen lebih tinggi harus membayar premi tambahan lebih. NHIA menyatakan pendapatan premi tambahan Askes tahun lalu mencapai 71,8 miliar dolar Taiwan. Pengenaan pajak mencakup 6 kategori utama, bonus tinggi, pendapatan gaji paruh waktu, pendapatan usaha, pendapatan dividen, pendapatan bunga, dan pendapatan sewa. Selama jumlah salah satunya melebihi 20.000 dolar Taiwan, akan dikenakan premi tambahan sebesar 2,11%. 薪资所得者，他应该一共是缴5.17%的费率但是在股利的部分是只有 2%。所以如果是以相同收入，应该要有相同的健保费的这个收取。 Namun kalangan mampu tetap dapat menghindari pajak secara teknis. Disarankan selain meninjau tarif biaya, basis biaya juga harus diubah ke sistem pendapatan total rumah tangga, baru lebih adil. 呼吁卫福部应该要针对现行双轨项收费不公的情况，来订定更细致的费基改善的这样的一个计划。 Mekanisme ganda berupa tarif Askes dan tarif premi tambahan yang berlaku saat ini telah mengakibatkan pemungutan pajak yang tidak adil. Supaya adil, tarif premi tambahan akan ditinjau kembali setelah pemerintah baru mulai menjabat pada tanggal 20 Mei mendatang.
Penipuan dari Taiwan menyebar ke Jepang. Polisi Jepang belakangan ini menangkap sejumlah pengemudi Taiwan di Kyoto dan Osaka yang menyamar sebagai polisi untuk menipu kaum lansia Jepang. Oknum utama ternyata bekerja sama dengan sindikat ilegal Jepang dan mengendali dari Taiwan. Total 10 tersangka ditahan oleh polisi Taiwan dan Jepang. Polisi menyerbu masuk ke kubu sindikat penipuan ini. Melalui 2 aksi penangkapan, 5 tersangka diamankan di Taiwan, 5 lainnya yang merupakan warga Taiwan ditangkap di Jepang. Polisi Jepang menangkap sejumlah pengemudi Taiwan di Kyoto dan Osaka yang diduga adalah sindikat yang khusus menipu kaum lansia dengan cara menyamar sebagai polisi. Juga telah ditemukan bahwa oknum utama berada di Taiwan. Melalui investigasi awal telah terungkap 30 warga Jepang menjadi korban dan keuntungan ilegal yang diraup telah mencapai 200 juta yen. Di kawasan selatan Bali, Indonesia, ada sebuah grup restoran yang mempekerjakan kaum tunarungu. Bahkan CEO SDM-nya juga seorang cacat pendengaran. Pendidikan dan pelatihan pegawai dan disematkannya banyak unsur bahasa isyarat telah menjadi keunikan restoran. Restoran rendah kalori yang menonjolkan hidangan sehat ini mempekerjakan kaum tunarungu, mulai dari koki hingga pelayannya. Pelanggan yang tiba juga tidak perlu takut karena semua staf tunarungu memakai lencana di atas seragam mereka. Pemesanan makanan juga dapat dilakukan dengan cara menunjuk. Koki Dili yang juga tunarungu telah bekerja di sini hampir selama 2 tahun dan menyukai profesinya. 之前我是最低等级的，就我一个聋人。 结果不是升1级，而是升了3级，令我非常吃惊。 Tak jauh dari sekitarnya ada rumah makan kedua dari grup restoran ini yang desainnya juga melibatkan unsur bahasa isyarat. Namanya adalah Warung Inklusif. 因为巴厘岛这里有很多人没有工作，有许多聋人找不到工作。后来他们就选择跟我合作。 Di bawah pengarahan Ade, setiap pegawai harus memahami budaya tunarungu dan mempelajari bahasa isyarat terlebih dahulu sebelum bekerja di sini. Desain menunya juga unik. Pertama-tama pelanggan akan dijelaskan alasan pendirian restoran dan diberikan instruksi abjad bahasa isyarat Indonesia. Kemudian mereka dapat memindai kode QR untuk belajar bahasa isyarat yang kerap digunakan untuk memesan makanan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita BTS. Selanjutnya mari kita saksikan macan kecil di Jerman dan kita sua lagi di lain kesempatan, tentu saja dalam waktu dan acara yang sama. Sampai jumpa.